Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala nikmat dan karunia-Nya Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman dan Islam, nikmat hukum dan dakwah serta nikmat sehat walafiat. Dan setiap amal-amal kita tentunya tertuju hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, sungguh ibadahmu kepada Allah jangan menuntut pemberiannya. Karena setiap hamba yang bernama manusia, bahkan hewan pun tak luput dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ibadah kita kepada Allah menuntut ridhonya. Kalau Allah sudah ridho kepada sang hamba, sebelum tangan menengadah, sebelum mulut terucap, sebelum hati terbesit, kadang kebahagiaan itu hadir bersama hidup kita. Banyak sekali Allah mengijabah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karenanya ridho Allah adalah sesuatu yang sangat indah, hidup yang membersamai hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap seorang hamba ada kali ketika berakhir hidupnya atau merenung akan berakhir hidupnya, pastilah merasakan ketidaksiapan karena kita tidak memiliki bekal yang membanggakan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketidaksiapan kehidupan setelah alam dunia, akan ada kehidupan di akhirat dan kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Kebanggaan kita terhadap Allah hanya dua. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah memperbanyak amal-amal saleh kita. Suatu hari Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah mengatakan, nanti ada orang-orang mamin muslimin yang itu tidaklah seorang muslim ketika meninggal dunia di hari akhirat kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada Allah untuk menanyakan amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Dengan bahasanya beliau mengatakan min khairin yasudhu, dari kebaikan yang dia banggakan. Dari kebaikan yang dia banggakan. Nanti orang-orang saleh yang beriman ketika masuk surga, mereka minta Allah, minta kepada Allah, ditanya ulang kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan untuk apa? Untuk membanggakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa syahid, kata Rasul, kecuali orang yang mati syahid, bukan meminta kepada Allah untuk ditanya ulang, namun minta kepada Allah untuk kembali hidup di dunia agar beliau mati syahid, kemudian mati syahid, seakan-akan nikmat di surga tidak sepadan hanya satu kali mati syahid saja. Subhanallah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menyimak dari hadis ini ada kata min khairin yasur. Nanti di akhirat orang-orang saleh yang beriman di dalam surga meminta kepada Allah untuk ditayang ulang. Biasanya kalau kita reunian Pak, reuni SMU atau SMP, PK ada lagi. Kejauhan mungkin SMP atau SD. Yang kita kenal adalah kebaikan-kebaikan. Ya, yang kita kenal adalah kebaikan-kebaikan. Ketika kebaikan itu kita kenal, kita ingin sekali untuk mengulang masa-masa lalu kita, tapi tidak akan bisa terjadi. Lalu terjadi yang lagi mau, tidak akan terulang hal-hal yang telah kau lewati. Bukan hanya kebaikan saja, tapi kebaikan yang ia senang melakukan, mayasuru. Kebaikan yang ia senang melakukan. Contoh sederhana ketika kita sebagai seorang ayah beserta istri meninggalkan anak di rumah karena sebuah kepentingan di Bandung, kita bilang insya Allah sore kita akan pulang. Kita pesan kepada anak kita, tolong jaga rumah nak baik-baik, dia belajar besok ujian. Pesan kita hanya dua saja, jaga rumah dan belajar untuk ujian. Kebetulan tidak ada kholimah di rumah, tidak ada beban. Pulang sore hari, subhanallah, kita melihat ruang tamu rapi, kamar mandi pun bersih, dapur pun alhamdulillah, bahkan tempat tidur orang tuanya dan tempat tidur sendirinya bersih dan rapi semua. Sampai kita menanyakan adik yang melaksanakan semua, melakukan itu semuanya. Anak kita yang SMP kelas, dia mengatakan iya ya, mumpung di sini. Kenapa melakukan ini? Jawabannya sederhana, senang aja, senang membantu ayah sama bunda. Kata senang ini menjadi sesuatu yang pujam di dalam hati orang tua. Dia tidak ada beban dalam mengamalkan, melakukan tugas yang biasanya diperintahkan oleh ayah ibunya, tapi dengan bahasa senang aja. Maka begitu pula halnya orang-orang soleh kelak di akhirat. Mereka minta ditayang ulang di surga Allah Subhanahu wa taala min khairin yasuru. Kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan dengan senang hati. Pertanyaannya buat kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah sudah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan senang hati? Haji kita apakah betul-betul senang hati? Odoj, one day one juice, senang hati atau kejar target? Ya. Duha kita apakah senang hati atau karena musim mutasi? Musim mutasi rajin satu. Sholat tahajud kita apakah sebuah kebutuhan, tanggung bulan atau banyak hutang, lalu kita sholat duha. Maka ketika sebuah amal dilakukan dengan senang hati, maka nilainya pun di sisi Allah sangat lebih. Min khairin yasuru. Kebaikan yang pernah ia lakukan di dunia dengan senang hati. Dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan seseorang bisa melaksanakan amal-amal kebaikan dengan senang hati? Yang pertama, ayyakunal amal qalil daim. Kita bisa melaksanakan amal-amal kebaikan dengan senang hati. Ulama mengatakan lakukan dari yang terkecil, yang sedikit-sedikit hasil. Tidak harus banyak. Ya, innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau itu sering jenuh, bosan dalam beribadah, tapi Allah tidak jenuh melihat hambanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak pernah jenuh memberikan rahmatnya kepada hamba tersebut. Melihat kebosanan manusia, maka ulama melihat dari beberapa sifat manusia yang memiliki sifat futur malas. Maka dibuatlah satu rumusan untuk bisa menikmati indahnya sebuah amal dengan yang sedikit dan mungkin. Rasul pun pernah mengatakan ini. Innallaha yuhibbul a'mal dawamuha wa itqan. Allah itu cinta amalan-amalan yang sedikit tapi mungkin. Untuk apa? Untuk menguatkan jiwanya.
perlahan. Mungkin untuk sholat duha 8 rakaat bagi pemula terasa berat. Tapi bagi orang yang betul-betul sudah mengenal nikmatnya sholat duha, 2 dan 4 rakaat merasa rugi. Dia tambah 6 rakaat, dia tambah 8 rakaat kalau masih ada waktunya. Tapi bagi mereka yang baru mengenal Islam, 2 rakaat terasa indah bagi. Ya, terlebih banyak kesibukan yang luar biasa, namun dia mampu menyisihkan waktu 2 rakaat untuk sholat duha. Ketika malam hari, ia menyempatkan diri untuk qiyamul lail 2 rakaat atau 4 rakaat, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang berbahaya. Ya, mungkin bisa jadi yang sedikit ini di kota iman memberkahi dibandingkan banyak menghadirkan sifat sombong, dibandingkan banyak menghadirkan sifat ujub, merasa bangga dengan amal-amal kebaikan tersebut. Sehingga itu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedikit dahulu. Ya. Kemudian beranjak sedang, kemudian besar. Kalau sudah beranjak besar, bismillah. Ya. Maka untuk sholat Jumat, mohon ini infak sedekahnya jangan masukin uang ke kotak amal yang gambarnya gambar bolong. Tahu gambar bolong? Uang yang gambar bolong. Yang namanya Jumatan ke masjid bawa peci, maka gambarnya gambar peci. Ya. Apa tuh yang gambar peci biasanya? 50.000, 100.000, Masya Allah. Hingga ke masjidnya gambar bolong. Sampai saat istri bilang, ayah kalau kau masjid jangan bawa bolong, bawa peci. Gambarnya gambar peci, jangan gambar bolong. Sang suami mengatakan, insya Allah gambar bolong kita kasih peci di atasnya. Dasar kulit ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya untuk menatah hati kita untuk tidak bosan dengan amalan-amalan yang besar, mulai dari yang terkecil. Tidak mampu untuk 1 juz sehari, selembar 2 lembar, sehalaman 2 halaman. Ini subhanallah kemarin tahajud binikmat. Bicara satu kenikmatan seorang bapak usia 45 tahun baru belajar Iqra. Baru belajar Iqra, dia rutin. Kemudian memaksakan dirinya untuk ikut pondok. Masya Allah, di usia 48 tahun dia tasyakuran sambil buat nasi kuning bersama keluarga dan istrinya. Kenapa? Alhamdulillah khatam Quran. Semua kebanggaan. Berinan air matanya yang membuncah kebahagiaan rumah tangganya. Dan di usia 48 tahun ini, alhamdulillah dia hafal surat Al-Waqiah. Dipaksakan. Ada kalanya kebaikan itu harus dipaksakan. Bisa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pernah nih? Di mana tidak ada kemauan, di situ banyak alasan. Alasannya banyak aja. Diajak puasa, bawaannya sakit mah. Diajak disuruh untuk mulai perasaan mau migren, belum migren. Dan ini yang terjadi, banyak alasan. Makanya semoga iman yang dirahmati Allah, perihal dengan diri beliau yang menghatam Al-Quran di usia 48 tahun dan bisa hafal surat Al-Waqiah karena beliau memiliki alasan-alasan. Dia belajar dan dia sedikit rutin. Alhamdulillah. Ini subhanallah. Ya. Lalu lahirlah sifat senang untuk mengamalkannya, senang membaca Al-Quran. Yang kedua, ayyakuna lahu sahibun yu'inuhu 'alal khair. Bagaimana untuk menghadirkan amalan-amalan kebaikan yang kita melakukannya bisa senang. Yang kedua adalah hendaklah memiliki teman-teman yang mengajak ia dalam kebaikan. Yang mengajak ia dalam kebaikan. Mungkin kalau untuk sholat di rumah berjamaah bersama istri, ya hanya seorang istri dan anak-anaknya saja, ya padahal dianjurkan bagi seorang laki-laki untuk ke masjid. Tapi ketika dia ke masjid, dia mendapatkan sesuatu yang indah, kebersamaan. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan terbuka kebaikan-kebaikan berikutnya. Contoh sholat duhur di kesempatan yang berbahagia ini, kita bukan hanya mendapatkan sholat duhur saja,
Tapi kita bisa mendapatkan sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah, kemudian ada tausiah, kemudian berjabat tangan dengan teman yang mungkin beberapa hari tidak ketemu, kemudian mungkin senyum dengan teman sahabat kerabat, pahala. Alhamdulillah. Pas keluar mau uang 100.000, alhamdulillah. Berbanyak punya teman yang dijatuh, mereka bahagia. Intinya ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kebaikan membuka pintu kebaikan berikutnya. Disinilah yang disebut dengan yu'in. Ada sahib, ada teman kerabat yang bisa membantunya dalam kebaikan. Sahabat dalam hidup kita adalah istri dan suami. Yu'inuhu ala ta'atillah. Ajak dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Kegiatan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, istri melakukannya, anak melakukannya, suami melakukannya, akan mengibat kepada anak yang semangat baca Quran, akan semangat baca Quran, melihat orang tua yang rajin baca Quran. Dan kita terbantahkan, ya, kecuali anak-anak yang jauh dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, untuk mengajak anak-anak kita dalam taat kepada Allah, sederhana saja, hanya keteladanan yang bisa mereka rasakan dalam kebersamaan taat kepada Allah ketika orang tuanya memiliki keteladanan terhadap baca Quran. Atau sebaliknya, orang tuanya sudah baik, anaknya masih bandel, itu sudah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dirasakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita tahu seorang murid terbaik dari Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memiliki putra yang luar biasa, penuh dengan kesabaran. Sang imam, sang ayah harus menghadapinya. Dalam sebuah kisah bahwa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memiliki buku-buku yang banyak sampai menutup gedung, sampai menutup tembok-tembok rumahnya, namanya ulang besar. Suatu hari ketika sang ayah ini pulang, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pulang, raih buku-bukunya dan tidak ada satu buku. Kemana larinya buku tersebut? Buku tersebut rumahnya dijual oleh anaknya. Bayangkan. Beliau tidak marah, beliau tidak panggil anaknya, memaki, mencaci, memukul dia. Beliau hanya senyum dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menulis dari sebuah kutiban, tulisan kecil, buku kecil, yang mengatakan, ya bunayya wahai anaknya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan Rabbana hablana, wahai Allah anugerahkan kepadaku, pasti aku ingin menuntut kepada Allah. Mengapa ya Allah aku tak kepada Engkau namun anak tidak saleh? Tapi karena Engkau wahai Allah mengatakan Rabbana hablana, bahwa anak adalah anugerah, maka orang tua hanya sebatas ikhtiar, sebatas usaha. Kesolehan adalah kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kita bisa melihat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka jangan aneh kalau ada kiai anaknya nangis, seperti halnya anak Nabiullah Nuh yang durhaka. Tapi bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hadirnya anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina. Ya. Lalu bagaimana? Beliau menghibur diri dengan sahabat-sahabatnya untuk saling menguatkan dalam doa. Inilah nikmatnya sebuah komunitas kesolehan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran sendirian, muncul sifat mata, tidak mengapa ikut odus, dan jangan sampai mengatakan ini adalah bid'ah. Ini sistem saja. Urusan dia, ya, ikhlas atau tidak ikhlasnya, urusan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah sistem untuk bisa menyemangati dia dalam taat kepada Allah dalam hal membaca Al-Quran. Alhamdulillah sedikit belajar istiqomah, bahkan ada yang sampai hatam berkali-kali. Kenapa? Yu'inu sahibun yu'inu ala ta'atin. Ia punya teman, sahabat, kerabat yang menolongnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk baca buku, kebetulan ada buku, kita beli buku banyak biasanya. Ada yang beli buku, ada yang hanya mengumpulin brosur. Biasanya kalau nggak punya brosur. Ya. Tapi kalau punya buku, kita beli, pertanyaannya dibaca tidak?
belum tentu kita punya kesempatan untuk baca. Tapi ketika kita hadir dalam majelis ilmu, ada kalanya apa yang ada di buku atau apa yang kita beli sudah kita nikmati dalam kajian. Disinilah nikmatnya sebuah kebersamaan. Buku mungkin belum bisa kita baca habis, tapi dalam taklim kebersamaan, dalam taat kepada Allah, menjadikan kita menjadi ini ala ta'atillah. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, tunjukkan kesalahan. Rahimallahu an ahdabina iman. Sungguh Allah mencintai seorang hamba ketika dia mampu menunjukkan aib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah merasa terhina ketika ada seorang teman mengungkapkan aib kita. Terlebih dia dengan sembunyi-sembunyi menyebutkan aib kita agar kita mendapatkan islah perbaikan. Ya, jangan terlena dengan sebuah pujian. Ada kalanya pujian itu bukan menggambarkan yang sebenarnya dari diri kita, tapi sebaliknya celaan itu adalah gambaran yang sebenarnya dari kehidupan kita. Berbahagialah dengan teman yang mencaci kita. Dengannya kita bisa introspeksi diri. Dengannya kita bisa mampu merasakan sebuah kehidupan bahwa ini tidak hanya sekedar penuh dengan pujian, tapi ada pula celaan yang ada dalam Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebuah iman yang dirahmati Allah, min khairin yasuruhu, kebaikan yang kita bangga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yang ketiga, ayyakuna fi al-amal raja'ul ajri min Allah. Agar setiap amal kebaikan kita merasa senang melakukannya, maka mindset berpikir kita adalah pahala. Sampai Rasul mengatakan kepada seorang sahabat yang memiliki 2 anak dan merasa sedih. Orang-orang jahiliyah kalau punya anak wanita perempuan merasa beban. Tapi hadirnya Rasul mengangkat martabat kehormatan seorang wanita, bahkan anak wanita sekalipun. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kanat lahu bintani fa ahsana ta'dibahu wa kanat hijabatan min Allah." Siapa orang yang punya 2 putri, terdidik 2 putri ini menjadi anak yang saleh dan salehah, tumbuh di anak salehah, kanat hijabatan min Allah, maka 2 orang putri ini akan menjadi penghalang ia dari api neraka jahanam. Subhanallah. Semangat bersabar menghadapi 2 putri. Maka seorang sahabat yang punya anak 1 perempuan protes, "Wahai wahidah ya Rasulullah, bagaimana kalau saya punya anak 1 saja wahai Rasul? Bagaimana kalau punya anak 1 wahai Rasul?" Kata Allah, wahidah. Kalau pun 1 kau bersabar menghadapinya, maka 1 anak perempuan ini akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam beramal saleh mendidik putra putrinya. Subhanallah. Begitu pula melangkahkan kaki ke masjid. Hal adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa fa'alu darajat. Kata Rasul, maukah aku tunjukkan amalan-amalan yang memupuskan dosa, menghancurkan dosa-dosamu, menghabiskan kesalahan dan dosa-dosamu, dan engkau diangkat derajatnya beberapa martabat, beberapa level derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, "Bala ya Rasulullah." Nah, ya Rasulullah, apa itu Rasulullah? Kasratul khutbah lil masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Siapa orang yang tidak termotivasi dengan ini semuanya? Setiap hidup kita banyak dosa, tapi dengan banyak langkah kaki ke masjid, subhanallah. Saya ingat dulu Pak di Mesir, 1 apartemen dengan seorang kakek tua yang subuh hari jam 4 sudah berangkat menuju masjid. Padahal di samping apartemen itu ada masjid yang besar. Dia tidak memiliki masjid yang dekat, tapi memiliki masjid yang jauh 2 kilo jalan kaki. Maka kita menanyakan, mengapa Anda tidak salat di sini? Dia mengatakan, saya ingin mendapatkan pahala dari kaki saya. Setiap langkah adalah pahala, setiap langkah adalah mengangkat derajat dunia. Mumpung ada umur, mumpung punya kekuatan, subhanallah, usianya 64 tahun, 2 kilometer dia jalan kaki. Ya,
Pulangnya nebeng sama temen naik mobil, alhamdulillah ya. Karena dia sudah uzur. Ini kota iman yang berat. Dari hadis ini ada para sahabat yang minta rumahnya pindah lebih jauh dari masjid. Kata Rasul, hadzuhum, nasib kamu jatah kamu di sini, tinggal menjaga sholat dan tepat waktu. Betul. Artinya apa? Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Betul tidak? Yang tersinggung. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Kalaupun ke masjid nunggu orang, betul? Atau datang pada akhir-akhir ke masjid. Iya. Godaannya seperti itu. Tapi kalau yang jauh, subhanallah, maka yang mengikat kuat, yang menjadikan semangat itu masjid bukan jarak, tapi iman, cinta, iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan, yang punya iman, bukannya mendekat dari masjid. Bapak Ibu bisa lihat di perumahan. Ya, di tengah-tengah perumahan itu ada masjid besar. Siapa yang sholat masjid? Ada kalanya sebenarnya orang kampung, Pak. Ya, yang rumahnya tidak dekat, tidak di dalam komplek tersebut, dengan sepedanya, bahkan dengan tongkatnya jalan jauh. Apa motivasinya? Motivasinya adalah pahala. Ya. Ada pahala yang Allah catat kebaikannya setiap satu kebaikan Allah catat sampai 10 kebaikan. Apa itu? Baca Quran, tilawatul Quran. Man qara'a al-Quran falahu harfun falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalih. Barang siapa baca Al-Quran, ia mendapatkan pahala 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Wala aqulu alif lam harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan satu huruf. Alif lam ini tiga kali sebut 10. Kebaikan yang mau diterjemahkan 10 kalimat adalah baca Quran. Atau apa? Menunjukkan kebaikan. Menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala 10 kebaikan yang sama. Iya. Mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Bahkan lebih daripada itu, menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan. Hadis ini asbab nuzulnya, sebab munculnya, Rasul bersama para sahabat sedang membahas sebuah permasalahan. Baca al-musafir, datanglah seorang musafir dengan berjalan kaki menanyakan tentang rental kuda. Astagfirullah ya Rasulullah, wahai Rasul, saya izin, mohon maaf mengganggu sebentar. Siapa di antara kalian yang tahu tempat rental onta, tempat rental kuda? Karena beliau tidak musafir ke negeri yang jauh. Rasul tidak tahu. Rasul mengatakan baginkum ya, siapa di antara kalian yang tahu? Faqama ahadun, berilah seseorang menunjukkan jalan-jalannya. Menunjukkan jalan-jalan, ditunjukkan. Di perapatan belok kiri, di sana ada rental kuda, sewa kuda. Rasul tersenyum lalu mengucapkan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Menunjukkan di mana masjid mau sholat. Oh, di sana. Ya. Masuk 2 gang, sebelah kanan ada musola. Semoga kita mendapatkan pahala kebaikannya. Ya, insya Allah dia sholat bukan untuk maling bukan. Ya. Ini subhanallah, menunjukkan kebaikan saja mendapatkan pahala kebaikan saja. Atau lebih daripada itu, ada kebaikan yang pahalanya Allah lipat gandakan, bukan hanya 10, tapi 700 kali lipat. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang bersedekah berinfak seperti menanam bibit tumbuh batang pohon yang kuat, yang setiap dahan ada 100 buah, 7 dahan, 7 kali 100, 700. Dan itulah para sahabat gemar, senang. Nah, itulah nikmatnya beramal soleh dengan senang. Kenapa? Karena ada motivasi pahala.
Ada motivasi pahala. Ada seorang sahabat ketika beliau duduk di masjid mendengar membaca Al-Quran temannya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang bernama Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Abu Thalhah ini tuan tanah, kebun-kebunnya banyak, sangat banyak kebun kurma. Dari sekian kebun kurma, yang paling beliau cintai, yang paling beliau senangi adalah Baibuha, kebun Baibuha. Letaknya itu di depan masjid. Rasul punya masjid yang apabila kita salat antara mimbarnya dengan makamnya namanya Raudhah. Di depannya itu ada kebun yang indah kurmanya, bahkan ada mata air. Kadang Rasul ngadep di sini, nyantai. Kenapa ini kebun disukai oleh Baibuha dan paling disenangi di antara kebun-kebun yang lain oleh Abu Thalhah? Karena Rasul sering ngadep di sini. Nah, ketika mendengar ayat ini, surah Al-Imran ayat 21, lan tanalul hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum kalian memberikan apa yang paling kalian cintai. Mendengar ayat ini, beliau langsung datang kepada Rasulullah SAW, benarkah ayat ini? Ya, ini Abu Thalhah tidak menanyakan artinya apa, karena beliau orang Arab dunia. Abu Thalhah menanyakan, benarkah ayat itu berbunyi Allah tidak memberikan kebaikan sebelum engkau memberikan yang paling kau cintai? Kata Rasul, nah, iya. Idzan ya Rasulullah, Baibuha shadaqatan billahi wa rasulih. Wahai Rasul, saya punya kebun yang paling saya cintai, yang paling saya cintai. Shadaqatan billahi wa rasulih, saya shadaqah untuk Allah dan Rasulnya. Bangkitlah Rasul lalu mengatakan, Robiha Abu Thalhah, Robiha Abu Thalhah, beruntunglah Abu Thalhah, dapat doa Rasul diminta. Mengapa? Karena berikan yang paling cintai. Motivasinya mahal. Ini kita kalau baksos, ya, kantor pajak Kalibata, baksos kumpulkan pakaian layak pakai. Pakaian apa yang kita kumpulkan? Baju koko, kancingnya copot 5, betul? Ya. Atau celana yang tidak ada resletingnya, masya Allah. Sekarnya reject hancur, mohon maaf. Ya, mana yang paling baik yang kita berikan, yang paling kita cintai, yang paling berharga, yang paling kita cintai. Sudah tahu. Ini Abu Thalhah radhiyallahu. Ya, saya ingat kisah ini ada seorang ustaz baru pulang dari Amerika karena ada pengajian di Amerika. Pulang beliau, masya Allah, punya jaket kulit bagus pak, bagus banget. Saya pegang jaketnya ustaz dari Amerika. Alhamdulillah ada yang kasih. Ustaz tahu surah Al-Imran itu ibunya itu. Kalian tidak mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum kalian memberikan apa yang kalian cintai. Oh, maksudnya enggak ini ada Ustaz memberikan kepada seseorang yang Ustaz cintai, maksud saya. Beliau menjawab, Ustaz benar, ini jaket yang paling saya benci. Berhasil mempertahankan jaketnya, dia mengatakan ini jaket yang paling saya benci. Ini luar biasa. Jaket yang paling saya suka di rumah, ya dari bahan, nanti ambil di rumah. Ini kita orang. Intinya saudara gimana? Semangat kita agar bisa beramal kebaikan dengan senang hati adalah pahala. Message-nya adalah pahala. Pahalanya berlipat-lipat, ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Bahkan ada ribuan kali lipat. Ini hadis jarang didengar, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah telah menyelesaikannya. Maka kalau suq, barang siapa yang masuk pasar, dia membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khairu kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka taballahu arba'ah, maka Allah memberikan 4. Yang pertama, maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah menggugurkan ribuan dosa. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajat, dan Allah
Dan yang ketiga, Allah membuatkan rumah di surga. Maaf nih, Allah membuatkan rumah di surga hanya dengan doa masuk pasar. Kelihatannya ringan, tapi setelah praktek kita sering lupa. Ya, betul. Ketika suasana sebuah kondisi di mana tarikan dunia betapa sangat kuatnya dibandingkan tarikan akhirat, lalu kita masih bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala besar. Ketika seorang hamba menghadapi tantangan godaan yang besar, lalu ia mampu melakukannya, maka pahala melimpah ruah. Tahajud. Inna afdal sholati ba'dal faridah sholatut tahajud, kata Rasulullah. Sholat yang paling mulia setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Mengapa? Tantangannya berat. Untuk mengingat Allah di sebuah tempat di mentarikan dunia betapa sangat kuatnya pasar, masih ingat Allah, maka di situ pahala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa al-qayyum bi yadihi khairul kulli wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian yang terakhir yang menyemangati kita beramal saleh dengan senang hati ikhwatul iman adalah Raja'ul Barakah, menghadirkan dalam benak kita hidup penuh berkah, sehingga kita tidak pernah mengingat dunia kecuali dunia sebagai ladang amal soleh kita bekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya disyukuri, tidak adanya yang bersabar. Ya, langkah-langkahnya memastikan diri untuk mengejar akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hak Allah tidak disisihkan, tidak dipisahkan. Namun ia maksimalkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jalanan kehidupan yang menyenangkan. Alhamdulillah menyempatkan sholat zuhur berjamaah, nanti menyempatkan sholat asar berjamaah. Ya, nanti menyempatkan pulang ke rumah untuk sholat berjamaah di masjid masing-masing. Menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghadirkan nuansa akhirat. Terlebih ikhwatul iman, menyempatkan diri untuk datang ke pemakaman, upaya untuk zikrul maut. Kita besok akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada sebuah daurah pelatihan begini update merasakan bagaimana sebuah kematian, dijelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang kematian, hadis-hadisnya bagaimana tentang kematian, malamnya qiyamul lail, pagi harinya sebelum perpulangan mereka mendapatkan souvenir, 2 souvenir. Yang pertama kain kafan, dan yang kedua adalah batu nisan yang dari kayu yang tertulis nama dia lengkap dengan tanggal lahirnya dan tanggal wafatnya dikosongkan untuk diisi masing-masing. Subhanallah. Ya, para peserta membawa 2 souvenir ini ke rumah, masya Allah, menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut melakukan sesuatu yang haram, mencari dunia dengan menghalalkan berbagai macam cara. Dan souvenir ini diletakkan di rumahnya tempat-tempat strategis sehingga dia bisa lihat setiap saat. Ya, terlebih pada kuburan yang sudah tertulis namanya. Ini luar biasa kan? Kalau memang teman-teman Kalibata sepakat kita buat barang-barang luar biasa. Ya, cuman ada yang komentar pasti stres begitu. Padahal untuk zikrul maut, mengingat kematian, pada esok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang ustaz kemarin maghrib mengajarkan Al-Quran, Isya menjadi imam, subhanallah, pulang ke rumah hanya batuk beberapa kali, tiduran sudah meninggal dunia. Tidak ada riwayat penyakit paru-paru, penyakit jantung, ada sudah sampai saat itu. Seorang PNS pulang ke rumah kakaknya perempuan, hanya ingin minta makan dengan kakaknya yang dekat dengan kantornya. Sang kakak cerita, subhanallah, adiknya meninggal dunia saat tiduran di ruang tamu, masya Allah, tiba-tiba ngompol keluar air kencing banyak dan sudah tidak ada nafas lagi. Subhanallah, itulah namanya penyakit kita tidak tahu sama sekali. Maka bakal kita menghadap Allah saat kita memiliki usia yang panjang lalu punya amal soleh. Terlebih ketika kita punya anak kita adalah keberkahan hidup setelah terputusnya amal. Berkahnya adalah doa-doa dan kisahnya.
ketika usia kita sudah terputus dan amal-amal kita sudah tidak bisa kita miliki kecuali anak-anak kita, yaitu doa-doa mereka, doa-doa anak-anak yang saleh. Ini kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai penyemangat kita untuk tetap beramal saleh. Qalil da'i, sedikit namun terus rutin. Yang kedua adalah memiliki teman-teman yang mengajak dalam taat kepada Allah. Yang ketiga adalah mindset berpahala, pahala setiap amal saleh kita. Dan yang keempat, kalimat yang dari Allah menyemangati kita dalam memiliki keberkahan dalam hidup, berkah, maka adilkan setiap amal kita. Semoga yang sedikit itu bermanfaat. Astagfirullahaladzim dan turun kafatul najis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.